Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Jangan lupa join membership aku juga ya teman-teman. Untuk kalian yang udah join, mantap, luar biasa, makasih banyak ya. Untuk yang belum, mudah-mudahan bisa join secepatnya. Terjangkau aja teman-teman, Rp5.000 per bulan bisa dapat 2 video tambahan. Jadi untuk kalian yang mau support channel aku, silahkan ikutan. Nah, kisah kali ini bener-bener aneh dan menyedihkan banget juga sih menurut aku. Kisahnya ini terkenal banget sih, walaupun terjadinya udah lama, tapi ini bener-bener kasus yang wow, luar biasa terkenal dan nggak heran sih. Jadi ini tentang satu eksperimen yang dibiayai oleh NASA, tapi bukannya dapat hasil seperti yang mereka harapkan. Justru ada sesuatu hal yang mengejutkan terjadi antara salah satu peneliti mereka dengan seekor lumba-lumba guys. Dan bisa dibilang ini adalah kisah cinta mereka. Aduh, kebayang? Pokoknya siapin diri kalian ya teman-teman, karena ini kisah yang menguras emosi, menguras rasa heran kalian teman-teman. Gimana sih kisahnya? Langsung aja yuk kita bahas. Semua berawal pada tahun 1960. Jadi pada tahun 1960 NASA itu membiayai sebuah eksperimen dengan lumba-lumba. Tujuannya adalah untuk membuat lumba-lumba itu bisa mengerti dan bisa menirukan bahasa manusia, terutama bahasa Inggris. Untuk menjalankan eksperimen ini, mereka membuat sebuah akuarium yang besar khusus lumba-lumba. Jadi ini bisa dibilang labnya mereka juga gitu ya untuk melakukan eksperimen tersebut. Direktur akuariumnya bernama Gregory Bateson, dan ada ahli saraf yang terlibat dalam eksperimen ini juga bernama John C. Lilly. Dan John C. Lilly ini adalah yang pertama kali punya pemikiran mau mengadakan atau melakukan eksperimen seperti ini guys. Dia cari-cari sponsor lah tuh teman-teman, dan NASA setuju untuk membiayai eksperimen mereka dengan harapan ya manusia tuh bener-bener bisa berkomunikasi dengan hewan lumba-lumba. Akuarium besar yang sudah dibuat khusus untuk eksperimen ini disebut The Dolphin House. Letaknya ada di Saint Thomas, salah satu bagian dari Virgin Island yang berada di Laut Karibia. Dan memang The Dolphin House-nya ini dibangun di pinggir laut teman-teman, supaya air laut itu setiap harinya bisa keluar masuk gitu. Dan para lumba-lumba di sana bisa merasa mereka berada di laut lepas, mereka nggak stres selama eksperimen ini. Ada 3 lumba-lumba aja di sana, 2 betina dan 1 jantan. Nah saat itu mereka belum punya pelatih untuk lumba-lumbanya. Sampai suatu hari datanglah nih seorang wanita ke The Dolphin House, terus dia menawarkan dirinya untuk menjadi pelatih secara sukarela. Nama wanita tersebut adalah Margaret Howe Lovett. Dia baru berumur 22 tahun dan berprofesi sebagai naturalis. Jadi naturalis itu adalah orang yang melakukan penelitian pada tumbuh-tumbuhan dan juga binatang. Margaret ketemu dengan Gregory Bateson, direktur lab tersebut, dan karena memang belum ada pelatih untuk lumba-lumbanya, terus Margaret juga kayaknya kelihatan gigih, kelihatan berani dan semangat banget nih. Akhirnya diterimalah dia sebagai pelatih di sana. Kenapa Margaret ini antusias banget pengen join dengan project ini teman-teman? Ternyata dari kecil itu dia suka banget dengan cerita-cerita fabel. Pasti kalian tahu dong, cerita fabel itu adalah cerita yang memang menceritakan tentang hewan-hewan, kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Contohnya mungkin kayak Tom and Jerry, Finding Nemo, dan masih banyak lagi sih ya teman-teman. Dan ini juga alasannya kenapa pas udah besar Margaret memilih profesi sebagai naturalis. Dan Margaret juga terinspirasi banget dengan sebuah buku berjudul Miss Kelly. Jadi bukunya itu menceritakan seekor kucing yang bisa berkomunikasi dengan manusia. Dan ini juga lah kenapa Margaret tuh semangat, antusias banget pengen join dengan eksperimen ini.
Margaret mulai membangun hubungan dengan 3 lumba-lumba ini supaya mereka merasa percaya, merasa deket, dan akhirnya gampang dilatih sama Margaret kan. Nah, pertama-tama Margaret itu melatih salah satu lumba-lumba betina di sana yang diberi nama Pam. Pam ini perkembangan pembelajarannya sih bagus ya teman-teman. Cuma semakin lama tuh dia kayak stres gitu, gelisah kalau deket manusia. Akhirnya pembelajaran kepada Pam itu di stop dulu. Selanjutnya Margaret mulai melatih satu-satunya lumba-lumba jantan yang ada di sana yang diberi nama Peter. Setiap hari Margaret ke sana main-main sama Peter, melatih Peter, dan gak butuh waktu lama sampai akhirnya Peter dan Margaret itu jadi akrab banget guys. Terus lama-lama Margaret tuh ngerasa, aduh kayaknya ribet juga nih bolak-balik dari rumah ke sini setiap hari. Dia memutuskan udahlah tinggal di sini aja. Pamitlah Margaret kan sama keluarganya, terus dia pindah ke The Dolphin House tadi. Tapi memang karena rencana awalnya The Dolphin House itu memang cuma untuk tempatnya lumba-lumba aja, sama sekali nggak disediakan tempat tinggal untuk manusia di sana guys. Margaret akhirnya jadiin salah satu lift yang ada di sana menjadi kamarnya. Terus meja kerjanya juga di atas air tuh teman-teman. Dedikasi yang luar biasa banget ya. Pertama kali yang diajarin Margaret kepada Peter adalah supaya dia itu bisa menirukan suara saat Margaret menghitung 1, 2, 3 dalam bahasa Inggris. Dan ternyata Peter ini bagus juga pembelajarannya karena dia bisa ngikutin ternyata guys. Tapi ya cuma nada-nadanya aja gitu loh, bukannya ucapannya juga sama. 1, 2, 3. Tiap hari Margaret kemana-mana di dalam lab itu diikutin terus ya sama Peter. Dan menurut Margaret, yang bikin mereka semakin dekat sebenarnya bukan saat pembelajaran, tapi pada saat mereka lagi bercanda-canda, lagi main-main. Tapi guys, setelah 4 minggu pelatihan berlangsung, Margaret mulai sadar kalau Peter itu naksir sama dia. Karena kalau lagi main-main atau latihan, Peter itu suka gigit-gigit kecil kakinya Margaret. Terus dia juga suka gesek-gesekin badannya ke Margaret. Ngelihat kayak gini, Margaret pasti langsung mikir, oh ini lumba-lumba lagi pengen kawin kali ya. Ditaruhlah Peter di kolam yang ada 2 lumba-lumba betina tadi tuh teman-teman. Tapi pas ada di sana, Peter ini justru nggak mau. Dia malahan musuhin lumba-lumba betina itu. Dikeluarin lagi lah Peter dari sana, barengan sama Margaret lagi. Terus dia mulai gigit-gigit lagi, gesekin badannya ke Margaret juga. Saat itu Margaret benar-benar bingung banget ya, soalnya sikapnya Peter ini, hasratnya Peter kalau nggak sampai dikeluarin, katanya ini bakalan mengganggu pelatihan mereka banget. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Margaret? Dia membiarkan Peter melampiaskan hasratnya kepada Margaret gitu. Aduh, ya kalian ngerti kan maksud aku guys? Ya hubungan seperti lumba-lumba jantan dan betina gitu. Tapi ini bedanya lumba-lumba dan manusia. Ya Allah Tuhan, dunia tuh udah gila banget ya, udah aneh banget ya. Menurut Margaret, satu-satunya alasan kenapa dia sampai rela melakukan hal ini, dia tuh pengen Peter bisa fokus dan mereka bisa latihan kayak normal lagi guys. Tapi semenjak kejadian itu nggak cuma sekali, beberapa kali mereka melakukan hal ini teman-teman. Pengen nangis dah ngebayanginnya guys. Jadi setiap kali Peter ini punya kepinginan gitu ya Margaret kasih dulu. Kalau dia udah, makanya bisa fokus latihan lagi, bisa fokus belajar lagi gitu. Margaret juga bilang saat itu dia udah ngerasa senang banget bisa hidup di dalam lab itu sama Peter. Kalau misalkan dia lagi jauh sama Peter, dia tuh kayak kangen gitu loh teman-teman. Menurut kalian ini aneh gak sih guys? Peter juga cemburu banget kalau Margaret lagi deket atau lagi ngobrol sama pria. Jadi kalau misalkan Margaret lagi ngobrol sama cowok, Peter ini bakal berulah teman-teman. Entah gerak-gerak gak menentu atau nyemburin air. Tapi eksperimen ini cuma bertahan selama 10 bulan aja guys. Karena NASA itu kehabisan dana untuk membiayai eksperimen tersebut. Jadi ya di stop dan ya gagal ya. Peter dan 2 lumba-lumba betina tadi dipindahin lah ke akuarium yang ada di Florida. Dan akhirnya Peter dan Margaret itu terpisah jauh kan. Di akuarium yang ada di Florida itu Peter menjauhi lumba-lumba betina yang ada di sana guys. Dia kayak masih nungguin Margaret guys. Dia nggak mau ada hubungan dengan lumba-lumba betina manapun. Bener-bener nggak ada hasrat, nggak ada ketertarikan gitu. Kasian banget ya. Sedangkan Margaret, dia sudah melanjutkan hidup pastinya. Dia bahkan menikah dengan fotografer yang bertugas mendokumentasikan eksperimen tadi guys.
Jadi ya suaminya Margaret itu sih ya tahu juga sih apa yang sudah Margaret lakukan dengan Peter itu. Oke, semakin aneh aja. Dan beberapa waktu setelah itu ada kabar buruk yang parah dan menyedihkan banget sih, menurut aku ini tragis gitu ya guys. Jadi Peter itu mengakhiri hidupnya sendiri. Dengar hal ini pastinya Margaret kaget, terus dia nanya, "Loh kok bisa? Kenapa?" Pas tahu alasannya, Margaret ini nangis sekaligus kaget karena ternyata Peter melakukan itu karena dia patah hati sama Margaret. Setelah lama menghabiskan waktu dengan Margaret sampai melakukan hubungan juga ya teman-teman, Peter itu merasa udah deket banget dan Peter merasa kalau Margaret itu adalah pasangannya. Makanya pas dia dijauhin sama Margaret, dia ngerasa sedih banget dan gak punya semangat hidup lagi. Pasti kalian bingung gimana caranya lumba-lumba bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi, walaupun lumba-lumba itu hidup di air, tapi dia nggak punya insang. Dia punya sepasang paru-paru untuk bernafas sama kayak kita juga, teman-teman. Nah, mereka itu harus sesekali menghirup oksigen lewat lubang sembur yang ada di atas kepalanya itu. Tapi Peter, dia nyelam ke air yang dalam, terus dia nggak keluar-keluar lagi untuk ambil nafas. Kasian banget ya. Dan walaupun memang eksperimen mereka tuh nggak berhasil untuk membuat lumba-lumba berkomunikasi dengan manusia, tapi dari hubungan Peter dan Margaret ini mereka bisa dapat hasil penelitian baru tentang perilaku lumba-lumba. Tapi menurut aku ya Allah, ini kayaknya nggak adil banget ya buat lumba-lumbanya. Kasian tapi guys. Maksud aku lumba-lumba itu kan memang hewan, dia nggak bisa berpikir, dia nggak punya akal gitu. Tapi kenapa ya nggak nyalahin Margaretnya juga sih? Cuma kayak karena Peter itu kan memang lumba-lumba, jadi ya hewan gak punya akal ya teman-teman. Kita sebagai manusia yang punya akal harusnya jangan kayak gitu kek, itu kan aneh banget. Tapi menurut kalian sepadan gak sih teman-teman dengan apa yang dikorbankan? Itu kasihan banget sih ya lumba-lumbanya. Dapat hasil penelitian sih dapat gitu, cuma lumba-lumbanya jadi korban begini. Kadang-kadang manusia tuh bisa jahat banget ya teman-temannya. Sedih. Dan setelah Peter pergi itu, ternyata berita tentang hubungannya Margaret dan Peter itu bocor ke media. Entahlah kayak gimana nih teman-teman bisa bocornya, tapi tersebar luas tuh akhirnya, dan ini lumayan bikin Margaret terpukul juga katanya. Ya kalian bayangin aja ya, satu negara itu tahu kalau kalian berhubungan dengan lumba-lumba. Udah gitu gara-gara hubungan ini juga lumba-lumbanya jadi sakit hati dan sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Margaret sampai dipanggil berkali-kali untuk wawancara di berbagai media, dan sebenarnya kasihan juga sih dia. Cuma banyak yang berpikir kalau apa yang dilakukan Margaret ini adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap hewan juga. Mereka lebih kasihan sama Peternya. Kalau menurut kalian gimana sih guys? Jangan lupa komen ya, apa pendapat kalian tentang kisah kali ini. Aku pengen banget denger guys, dan kayaknya kalau aku ya pribadi baru ini deh denger kisah yang aneh banget begini. Kalau misalkan ya mudah-mudahan sih jangan ada lagi deh. Makasih banyak ya udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat bikin videonya, makin banyak yang nonton. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, hanifastori92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.